Bagian 1. Membangun fondasi merek Anda, visi, misi, dan nilai. Oke, mari kita bicara apa adanya. Membangun merek bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan setengah hati. Membangun merek bukanlah taktik pemasaran yang asal-asalan. Ini tentang membangun warisan yang akan bertahan lama. Dan semuanya dimulai dengan fondasi yang kuat. Anggap saja seperti membangun gedung pencakar langit. Kamu tidak akan berani membangunnya di atas pasir, kan? Fondasi yang kokoh adalah kunci. Merek Anda membutuhkan dasar yang kuat, dan disitulah visi, misi, dan nilai Anda berperan. Mereka adalah pilar yang menopang seluruh struktur. Visi Anda adalah bintang utara Anda. Ini adalah tujuan besar dan berani yang sedang Anda perjuangkan. Ini adalah gambaran masa depan yang Anda inginkan. Itulah yang ingin Anda capai dalam jangka panjang. Visi ini memberikan arah dan tujuan yang jelas. Misi Anda adalah peta jalan Anda. Ini menguraikan bagaimana Anda akan mencapai visi Anda. Ini adalah langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil. Ini adalah tindakan yang akan Anda ambil, dan dampak yang akan Anda buat di sepanjang jalan. Misi ini adalah panduan harian Anda. Dan nilai-nilai Anda. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa Anda tawar. Mereka adalah prinsip yang Anda pegang teguh. Mereka memandu keputusan Anda dan membentuk budaya merek Anda. Nilai-nilai ini adalah inti dari siapa Anda sebagai sebuah organisasi. Tanpa elemen inti ini, merek Anda seperti kapal tanpa kemudi, hanya melayang tanpa tujuan. Anda akan kehilangan arah. Anda perlu tahu kemana Anda akan pergi, bagaimana Anda akan sampai di sana, dan apa yang Anda perjuangkan. Ini adalah peta jalan menuju kesuksesan. Kejelasan ini tidak hanya akan memandu keputusan bisnis Anda, tetapi juga menarik orang yang tepat, pelanggan dan anggota tim yang selaras dengan tujuan Anda. Ini adalah magnet bagi mereka yang berbagi visi Anda. Ingat, ini bukan tentang terdengar mewah atau korporat. Ini tentang menjadi otentik dan jujur. Ini tentang mendefinisikan jiwa merek Anda. Apa yang membuat Anda unik dan berbeda? Apa yang membuat Anda bersemangat di pagi hari? Apa yang mendorong Anda untuk terus maju? Perubahan apa yang ingin Anda lihat di dunia? Bagaimana Anda ingin berkontribusi? Gali lebih dalam, temukan alasan Anda, dan biarkan itu memicu perjalanan merek Anda. Alasan ini adalah bahan bakar Anda. Keaslian ini akan beresonansi dengan audiens Anda, dan membedakan Anda di pasar yang ramai. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Bagian kedua, merangkai kisah merek Anda, menentukan proposisi penjualan unik USP Anda. Oke, Anda sudah memiliki fondasinya. Anda telah membangun dasar yang kuat untuk bisnis Anda, dan sekarang saatnya untuk melangkah lebih jauh. Sekarang saatnya untuk menyusun cerita merek Anda. Cerita yang akan menarik perhatian dan membedakan Anda dari yang lain. Dan percayalah, setiap merek memiliki cerita untuk diceritakan. Cerita ini adalah jantung dari merek Anda. Disinilah Anda membedakan diri Anda dari pesaing, dan menunjukkan kepada dunia mengapa Anda adalah satu-satunya pilihan. Ini adalah kesempatan Anda untuk bersinar. Disinilah proposisi penjualan unik Anda, atau USP, menjadi pusat perhatian. USP Anda adalah inti dari strategi pemasaran Anda. Apa yang membuat produk atau layanan Anda berbeda? Apa yang membuatnya istimewa dan tidak bisa ditemukan di tempat lain? Masalah apa yang Anda selesaikan yang tidak dapat diselesaikan oleh orang lain? Bagaimana Anda memberikan solusi yang unik dan efektif? Mungkin Anda menawarkan kualitas tertinggi, fitur paling inovatif, atau pengalaman pelanggan yang tak tertandingi. Semua ini adalah bagian dari USP Anda. USP Anda harus jelas, ringkas, dan tidak mungkin diabaikan. Ini adalah pesan yang harus langsung dipahami oleh audiens Anda. Anggap saja seperti kalimat pembuka, kalimat yang akan menarik perhatian dan membuat orang ingin tahu lebih banyak. Ya, Anda tidak salah dengar. Ini adalah kesempatan Anda untuk membuat kesan pertama yang kuat. Anda memiliki waktu sepersekian detik untuk menarik perhatian seseorang dan membuat mereka ingin mempelajari lebih lanjut. Manfaatkan waktu ini dengan baik. USP Anda adalah cara merek Anda untuk melakukan hal itu. Ini adalah alat yang kuat untuk menarik perhatian dan minat. Itu adalah kail yang menarik pelanggan dan membuat mereka memilih Anda daripada yang lain. USP Anda adalah magnet yang menarik mereka. Tetapi tidak cukup hanya dengan menyatakan USP Anda. Anda harus mengintegrasikannya ke dalam setiap aspek dari cerita merek Anda. Anda perlu menenunnya ke dalam cerita merek Anda. Ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari narasi Anda. Beritahu dunia mengapa itu penting. Jelaskan nilai dan manfaatnya dengan jelas.
Gunakan cerita untuk terhubung dengan audiens Anda pada tingkat emosional. Buat mereka merasakan apa yang Anda rasakan. Bagikan perjuangan Anda, kemenangan Anda, dan komitmen Anda yang tak tergoyahkan untuk memenuhi janji Anda. Cerita ini akan menginspirasi dan memotivasi. Ingat, orang membeli dari orang. Mereka ingin merasa terhubung dengan Anda. Mereka terhubung dengan keaslian dan semangat. Tunjukkan kepada mereka siapa Anda sebenarnya. Jangan takut untuk menjadi rentan, untuk menunjukkan sisi manusiawi dari merek Anda. Ini adalah cara untuk membangun hubungan yang kuat dan tahan lama. Begitulah cara Anda menciptakan kesan abadi dan membangun pengikut yang setia. Dengan USP yang kuat dan cerita yang menggugah, Anda akan menciptakan merek yang tak terlupakan. Bagian ketiga, visual yang berbicara, kekuatan logo dan identitas merek. Kita hidup di dunia visual. Orang-orang dibombardir dengan informasi setiap hari. Anda perlu memotong kebisingan dan membuat kesan yang tak terlupakan. Disitulah identitas visual Anda berperan. Itu adalah wajah merek Anda, hal pertama yang dilihat orang. Dan jujur saja, kesan pertama itu penting. Logo Anda adalah landasan identitas visual Anda. Itu adalah simbol yang mewakili semua yang Anda perjuangkan. Pikirkan swoosh Nike atau apel Apple. Logo-logo ini langsung dapat dikenali dan membangkitkan rasa nilai dan kepribadian merek. Tapi ini bukan hanya tentang gambar yang cantik. Logo Anda harus strategis. Itu harus mencerminkan kepribadian merek Anda, target audiens, dan industri. Logo tulisan tangan yang lucu mungkin cocok untuk toko roti kecil, tetapi tidak akan cocok untuk firma hukum, bukan? Di luar logo, identitas visual Anda mencakup semuanya, mulai dari palet warna dan tipografi, hingga desain situs web dan materi pemasaran Anda. Konsistensi adalah kuncinya di sini. Setiap elemen visual harus bekerja sama untuk menciptakan pengalaman merek yang kohesif dan mudah diingat. Jangan remehkan kekuatan visual yang kuat. Mereka dapat membangkitkan emosi, mengomunikasikan pesan Anda secara instan, dan membuat merek Anda menonjol di pasar yang ramai. Berinvestasilah pada desainer profesional yang memahami visi Anda dan dapat menerjemahkannya ke dalam identitas visual yang menangkap esensi merek Anda. Bagian keempat, merangkai pesan merek yang konsisten. Menemukan suara Anda. Anda sudah memiliki visi, proposisi penjualan unik, dan visual Anda. Sekarang saatnya menemukan suara Anda. Ini tentang menyusun pesan merek yang konsisten, yang beresonansi dengan audiens target Anda, dan membedakan Anda dari pesaing. Anggap merek Anda sebagai seseorang. Apakah Anda terdengar seperti profesor yang kaku, atau teman yang suka bersenang-senang? Apakah Anda tentang semua detail teknis itu? Atau apakah Anda lebih suka menjaga hal-hal tetap ringan dan konversasional? Suara merek Anda harus mencerminkan kepribadian Anda, dan menarik pelanggan ideal Anda. Konsistensi adalah kuncinya di sini. Setiap konten yang Anda buat, dari postingan media sosial hingga buletin email, harus memiliki nada dan gaya yang konsisten. Ini menciptakan rasa familiaritas dan membangun kepercayaan dengan audiens Anda. Tapi jangan takut untuk menyuntikkan kepribadian ke dalam tulisan Anda. Orang-orang tertarik pada merek yang reliable dan autentik. Bagikan cerita Anda, wawasan Anda, dan perspektif unik Anda. Biarkan audiens Anda mengenal Anda yang sebenarnya. Ingat, pesan merek Anda lebih dari sekadar kata-kata. Ini tentang emosi yang Anda bangkitkan dan koneksi yang Anda buat. Saat Anda menemukan suara Anda dan berkomunikasi secara autentik, Anda akan menarik orang yang tepat dan membangun pengikut yang setia. Bagian kelima, memahami audiens Anda, riset pasar dan psikografis. Anda dapat memiliki produk atau layanan terbaik di dunia, tetapi jika Anda tidak menargetkan orang yang tepat, Anda membuang-buang waktu dan sumber daya yang berharga. Memahami audiens Anda sangat penting untuk strategi pemasaran yang sukses. Ini adalah fondasi dari semua upaya pemasaran Anda. Tidak cukup hanya mengetahui demografi mereka seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi. Informasi ini hanyalah permulaan. Anda perlu menyelam lebih dalam dan memahami psikografis mereka, nilai, minat, dan motivasi mereka. Ini adalah kunci untuk benar-benar terhubung dengan audiens Anda. Riset pasar adalah sahabat Anda di sini. Ini memberikan wawasan yang tak ternilai tentang siapa audiens Anda sebenarnya. Gunakan survei, jajak pendapat, dan grup fokus untuk mengumpulkan wawasan tentang audiens target Anda. Metode ini membantu Anda mendapatkan data langsung dari sumbernya. Apa titik kesulitan mereka? Apa yang membuat mereka frustrasi?
Solusi apa yang mereka cari? Bagaimana Anda bisa membantu mereka mengatasi masalah mereka? Apa yang memengaruhi keputusan pembelian mereka? Apakah itu harga, kualitas, atau ulasan dari pengguna lain? Tapi jangan berhenti di situ. Data hanyalah permulaan dari perjalanan Anda. Pergilah melampaui data dan tempatkan diri Anda pada posisi audiens Anda. Cobalah untuk melihat dunia dari perspektif mereka. Habiskan waktu di tempat mereka nongkrong online. Ini akan memberi Anda wawasan yang lebih dalam tentang kebiasaan dan preferensi mereka. Baca blog yang sama, dengarkan podcast yang sama, dan terlibat dalam grup media sosial yang sama. Ini akan membantu Anda memahami bahasa dan budaya mereka. Semakin Anda memahami audiens Anda, semakin siap Anda untuk membuat konten dan kampanye yang sesuai dengan mereka. Ini adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Setelah Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang audiens target Anda dapat membuat persona pembeli. Persona ini akan menjadi panduan Anda dalam setiap langkah pemasaran. Ini adalah representasi semi-fiktif dari pelanggan ideal Anda. Persona ini harus mencerminkan karakteristik dan kebutuhan audiens Anda. Beri mereka nama, latar belakang, dan bahkan foto. Ini akan membantu Anda memvisualisasikan mereka sebagai individu nyata. Ini akan membantu Anda memanusiakan audiens Anda dan membuat upaya pemasaran Anda lebih terarah dan efektif. Dengan cara ini, Anda dapat berkomunikasi dengan mereka secara lebih personal dan relevan. Ingat, Anda tidak memasarkan ke massa yang tidak berwajah. Anda memasarkan ke individu dengan cerita dan kebutuhan unik. Anda memasarkan ke orang-orang nyata dengan masalah dan keinginan nyata. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk membangun hubungan yang berarti. Luangkan waktu untuk memahaminya, dan Anda akan berada di jalur yang benar untuk membangun merek yang mereka sukai. Dengan pemahaman yang mendalam, Anda dapat menciptakan pengalaman yang benar-benar memikat hati mereka.